Selamat pagi, nama saya Cecilia Veronica dari kelas A2 Pagi Manajemen. NIM saya 19104169902, dosen Adi Mursalin SEMM. Mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan menjawab soal UAS perilaku organisasi. Soal yang pertama, terdapat berapa bidang ilmu yang ikut memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi? Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Jawabannya, yang pertama psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas, kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Yang kedua, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari suatu studi psikologi yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada tiap orang. Kontribusi studi ini dalam bidang perilaku organisasi adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Yang ketiga, sosiologi. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antara sesama, pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah intem-intem kerja, dinamika kelompok, perilaku antar kelompok, konflik, perubahan organisasi, teori organisasi formal, dan budaya organisasi. Yang keempat, antropologi. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia juga kegiatannya. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasi. Yang kelima, ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan ilmu politik. Sumbangsinya sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik intraorganisasi, konflik, dan juga kekuasaan. Soal nomor 2. Mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawabannya, dengan mempelajari perilaku organisasi, kita bisa mengenal, mendiagnosis, dan menjelaskan kejadian-kejadian yang secara teratur dan predictable terjadi dalam sebuah organisasi. Mengenali kejadian seperti ini sangat bermanfaat bagi para manajer sebab bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah, menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam sebuah organisasi, dan menjelaskan yang seharusnya dilakukan para manajer. Dengan mempelajari perilaku organisasi, kita juga akan bisa memprediksi masa depan. Dengan mempelajari perilaku, kita juga bisa memprediksi masa depan organisasi dengan menggunakan kejadian masa kini sebagai prediktornya. Sebab organisasi umumnya didirikan bukan untuk jangka pendek, melainkan untuk jangka panjang. Bahkan, kalau mungkin untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan mempelajari perilaku organisasi, kita akan lebih mampu mengendalikan perilaku manusia di dalam organisasi. Sebab harus kita sadari bahwa tidak semua perilaku manusia di dalam organisasi selaras dan cocok dengan kepentingan organisasi, mengingat berkumpulnya beberapa orang di dalam organisasi berasal dari beberapa latar belakang, keluarga, pendidik, dan karakter yang berbeda. Di samping itu, mereka juga mempunyai kepentingan yang berbeda. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam organisasi.
Jawabannya, berikut prinsip-prinsip organisasi secara umum. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang terdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya, seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri tentu dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan. Yang kedua, prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Yang ketiga, prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, satu unit harus diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat diminat pertanggungjawaban. Yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses penciptaan organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Yang kelima, prinsip rantang manajer. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisien dari seseorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahi sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinan secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Yang keenam, prinsip kesatuan perintah. Dalam menjelaskan sebuah prinsip, seseorang bawah biasanya mempunyai seseorang bos atau atasan. Dari bos tersebut kita menerima perintah dan kepada bos tersebut kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Yang ketujuh, prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi ada usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit untuk kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menunjukkan kecenderungan untuk memisahkan diri tujuan organisasi. Koordinasi diperlukan agar tidak terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan pemulas pekerjaan. Soal nomor 4, silakan buka link di berikut dan jelaskan isi dari link ini. Jawabannya, judul perilaku organisasi, 8 tujuan yang bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan. Pengertiannya, perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam satu organisasi dan dampaknya terjadi kinerja, baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Tujuan perilaku organisasi yang pertama, kepuasan kerja. Yang kedua, budaya organisasi. Ketiga, memahami karyawan lebih. Keempat, mengetahui potensi karyawan. Kelima, mengembangkan tim yang baik. Keenam, meningkatkan produktivitas. Cara mengembangkan perilaku organisasi. Yang pertama, memiliki kepemimpinan tepat. Yang kedua, memiliki karyawan yang sesuai budaya perusahaan. Yang ketiga, review budaya kerja. Yang keempat, tentukan tujuan. Yang kelima, motivasi. Soal nomor 5. Jika Anda adalah manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan, bagaimana Anda menerapkan teori-teori perilaku organisasi yang pernah Anda pelajari di perusahaan Anda? Jawabannya, manajer sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam perusahaan
yang fokus pada kegiatan terutama rekrutemen, pengolahan, serta pengaruh sumber daya yang bekerja. Tidak hanya itu, manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab untuk memastikan karyawan bekerja maksimal dengan memberikan pembayaran karyawan. Soal nomor 6. Apakah terdapat pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan? Coba cari judul jurnal yang mendukung jawaban Anda tersebut. Sebutkan judul jurnal dan jelaskan isi jurnal dan pembahasannya. Jawabannya, judul jurnal pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan di Loteli Grosir Bandung. Penjelasannya, Loteli adalah sebuah perusahaan nomor 5 terbesar di Korea Selatan, berpengalaman dalam mengoperasikan dunia retail, sehingga impian manajemen Lotte Group adalah Lotte menjadi perusahaan retail nomor 1 di Asia. Lotte memberi seluruh saham dan pengambilan ahli karyawan PT Mako Indonesia. Namun demikian, kantor pusat PT Lotte Shopping Indonesia tetap di Jakarta Timur. Sehingga dengan kepemimpinan Lotte Group terdapat perusahaan makro. Maka di kantor pusat telah diangkat 3 direktur baru, yaitu Wahyu Suci sebagai operator director, Joanin Ivan Tamistli sebagai IT Director, dan Indra Budian sebagai Fresh Food Director. Perilaku organisasi sebagai persepsi umum yang dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, sehingga setiap karyawan yang menjadi anggota organisasi akan mempunyai nilai, keyakinan, dan perilaku sesuai dengan organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa kinerja karyawan menjadi sangat penting karena penurunan kinerja baik individu maupun kelompok dalam sebuah perusahaan dapat memberi dampak yang berarti dalam sebuah perusahaan. Ada soal nomor 7. Ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu, sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang antara lain jenis ras atau keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, integrasi, bakat disebut. Sedangkan yang kedua, faktor eksternal antara lain pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Soal nomor 8. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai individu. Beri contoh dan penjelasan Anda. Dalam penjelasan Anda, nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu. Moral merupakan perilaku yang harusnya dilakukan atau dihindari, sedangkan sikap merupakan predisposisi atau kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek atau sekumpulan objek sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang ada di dalam dirinya. Sistem nilai mengarahkan pada pembentukan nilai moral tertentu yang selanjutnya akan menentukan sikap individu sehubungan dengan objek nilai dan moral tersebut. Dengan sistem nilai yang dimiliki, individu akan menentukan perilaku yang mana yang harus dilakukan, yang dihindari. Ini akan tampak dalam sikap dan perilaku nyata sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang mendasarinya. Contohnya, AstraZeneca rekan seangkat Arjuna. Dia bercita-cita menjadi seorang ekonomi karena gagal mengikuti testing pada Fakultas Ekonomi di perusahaan tinggi ternama melalui jalur UMPTN Frustration. Kemudian dia dipaksa oleh orang tuanya untuk melanjutkan pada salah satu program studi di FKIP, Uniku Motivasi Elektronik atau Substitusi.
sehingga dalam kuliah dia menemukan apa tujuan kuliahnya. Sehingga dia belum menemukan tujuan apa yang dikuliahinya. Dia tidak begitu berminat mengikuti perkuliahan mata kuliah kependidikan, termasuk mata kuliah psikologi pendidikan, kurang merasa adanya kebutuhan dan kekurangan motivasi. Pikirannya selalu terganggu seolah-olah dia sedang kuliah pada fakultas ekonomi di perguruan tinggi yang diidam-idamkannya, dan dia merasa seolah-olah bakal menjadi ekonomi fantastis. Dia sering tidak masuk kuliah, sekalipun dia masuk kuliah hanya terbatas waktu dimarahin oleh dosen yang bersangkutan dan takut dinyatakan tidak lulus. Kebutuhan ras aman, tugas-tugas yang diberikan dosen pun jarang dikerjakan. Kalaupun dikerjakan, hanya ala-kalanya dan salah satu disetorkan. Dia dihadapkan pada peran batin antara terus melanjutkan studi yang tidak sesuai dengan cita-citanya atau keluar dari kuliah dengan risiko orang tua akan marah terhadap dirinya. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan kehidupan bangsa. Keragaman dalam organisasi, diversity in organization, merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman organisasi dapat memperoleh sebagai pandangan kemampuan dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efisiensi perusahaan. Soal nomor 10. Sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Jawabannya, yang pertama, keragaman level permukaan, yaitu perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, kecacatan yang tidak selalu merefleksi cara orang berpikir atau merasa, tetapi dapat memunculkan stereotipik tertentu. Yang kedua, keragaman level dalam, yaitu perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian dan persepsi kerja menjadi lebih penting secara proaktif dan menentukan keamanan seiring semakin mengenal orang lain dengan baik. Soal nomor 11. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan pada akhir kuliah perilaku organisasi. Jelaskan tugas yang Anda buat tersebut. Jawabannya, yang pertama, meringkas bab 1 pengantar perilaku organisasi. Yang kedua, meringkas bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Yang ketiga, meringkas bab 3 tentang keragaman dalam organisasi. Yang keempat, meringkas bab 9 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan kerja. Yang kelima, meringkas bab 5 tentang motivasi kerja. Yang keenam, meringkas bab 9 tentang konflik dan negosiasi. Yang ketujuh, membuat PPT tentang mengenal perilaku organisasi. Yang kedelapan, membuat ringkasan tentang MBKM di program studi manajemen. Yang kesembilan, meringkas tentang tantangan dan peluang di era digital disruption. Demikian jawaban UAS mata kuliah perilaku organisasi. Saya Cecilia Veronica mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.